FB, Baru Pagi Dandi eksklusif. Aku dari tadi ngiri deh ngeliat mereka tuh gini-gini. Udah gitu, bibir kamu kering gitu. Aku juga, kantong kamu kering. Basahin dong, basahin. Tahu nggak tadi panggilannya tuh kalau Gina ke Kinosu Mas. Iya mas. Masnya lagi. Iya bener masnya, betul. Masnya manggil ke Gina tadi. Dul. Kok nggak mbaknya ya? Mbaknya. Dul. Kondus, emang maaf nih dia gundul atau gimana? Panggilan dul lah bisa panggil. Kenapa panggilan Dul? Apa panggilan? Gak tau dari pacaran panggilan Ndul. Karena Ndul itu panggilan untuk anak kecil bahasa Jawa kan, gue orang Jawa kan Ndul. Dul bukannya cowok Mungkin ya? saya Iya. masih Iya cowok, harusnya kekanak-kanakan pacarnya ya. Nduk ya. Ndok. Ya Ndok gitu. Ndok, Tapi gak tau anak kecil kan Ndul aja Ndul gitu. Dulu kayak dia sok manja aja sama gue aja. Ciela sama Anja. Emang ada ya? Gina. Oke. Lu kan anak tunggal ya. Iya. Keputusan lu mengizinkan poligami apakah karena lu pengen punya saudara? Oh biar banyak. Iya. Biar rame kalau foto keluarga ya. Iya, dan lu punya adik gitu, adik istri, apa istilahnya gitu. Jadi punya adik seperguruan, perguruan kinos gitu dalam bagus juga. Gimana? Kita ajarkan bagaimana kejamnya hidup di dunia ini gitu ya. Ya enggak lah, enggak ada Bukan gara-gara itu juga? hubungannya. Iya enggak, kalau itu lebih ke waktu akhirnya nikah, pengen punya anak lebih dari satu, udah enggak istri dong ditambah. Tapi kan kalau Lu udah poligami, ngizinin. udah izinin terus Rizky. Tapi gini, kayak lu misalnya dikasih sama istri lu gitu, udah lu poligama tuh punya istri lagi gitu. Sana yang penting Adil, gue udah ikhlas. Gue sih sebagai laki-laki biasa aja gitu, jadi minder kayak yang jadi aduh gue kurang apa nih gitu. Atau enggak misalnya gue salah apa, jadi ada rasa ketakutan gitu. Nah itu kalau Raffi misal. Halo, ya. Misal. Ya, oke. Misal. Contoh. Ya. Aku Gigi ya. Ya. Udah deh daripada ini ribet-ribet gini. Ya. Gak apa-apa deh kalau kamu mau poligami. Alhamdulillah. Iya, maksudnya kan kita alhamdulillah dulu bahwa menunjukkan keikhlasan kamu itu luar biasa. Punya istri yang Alhamdulillah. soleha Iya, gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Gitu hati kalau ya saya. Pak, dari hati banget barusan. Tapi tadi dulu, Kinos lu justru jadi minder. Tapi lu juga alhamdulillah pasti kan ngomong istri lu alhamdulillah. Enggak, gue langsung, gue apaan sih langsung gitu gue. Tapi begitu dia cabut, Allahu Akbar. Enggak. Apaan sih tapi Tapi bener tadi kan gue bilang kalau istri kita malah gitu suaminya tuh malah gak enak ya. Iya, jadi Bener. kayak, kayak aduh, dari takut ada yang salah atau mungkin gue habis ketahuan apa gitu. Ketahuan makanya yang rapi dong. Emang bener ketahuan apa? Iya kan enggak kan kalau biasanya kalau istri marah atau misalnya udah diem, bete segala macam kan pasti kita otomatis gue bisa ngelakuin apa ya gitu loh. Tapi kan ini udah ke publik tuh, ke publish gitu. Banyak kan cewek-cewek gini, hai Kinos gitu, aku siap menjadi gitu. Ada yang DM hai, hello gitu. Oh lu? Hey Kinos, aku siap nih janda campuran. Maksudnya kan Janda campuran. maksudnya udah siap nih ada janda, aku siap nih dicampur nih. Maksudnya dicampur. Janda ini kan tahu istrinya udah boleh gitu. Ada. Tapi bener banyak yang ngedeketin. Yang nggak ngedeketin kayak iseng aja, halo, hai gitu. Terus lu respon? Ya elah pakai ditanya. Iya. Nanti kalau nggak ada Gina nanyanya. Tapi gue mau nanya nih, Kinos itu Gina di mata lu gimana? Tadi kan kalau Gina udah bilang lu Katanya lu family man. Gina itu sosok yang bisa diandalkan lah buat Masa? gua. Iya. Masak bisa nggak? Enggak. Baru satu dan Itu krusial lagi Iya. untuk hidup sehari-hari. Nah itu contohnya, maksudnya dia nggak bisa masak. Tapi dia selalu bisa diandalkan adalah dia udah nyiapin gua makanan. Apapun caranya, entah mungkin minta dimasakin sama nyokap atau mungkin pesan ojek online, apapun caranya, pokoknya gue nggak kelaparan. katanya istri itu kata temen gue, gak apa-apa lah nggak bisa masak, yang penting bisa mijit. Kalau masak mah bisa pesen, lah mijit ntar keluar katanya. Iya, gitu. Tapi aku bisa mijit nggak? Bisa mijit. Mijit enggak, nginjek bisa. Jadi aku tuh nggak bisa apa-apa. Jadi yang lu bikin cinta sama dia apa? Ya itu tadi bisa diandelin. Untuk masalah anak-anak, dia tuh selalu lebih depan daripada gue lah gitu. Maksudnya, Dul besok anak-anak ngapain? Dia udah tahu apa aja schedule-nya. Terus udah ngasih kursus privat, les apa segala macem tuh udah dia udah tahu lebih jauh lah. Itu mah Mbak Lala Rafathar juga bisa. Iya.
Tapi hebat mereka, udah langgeng, udah anniversary ke-7 tahun pernikahannya 2 Agustus kemarin. Oke, kita lihat nih perjalanan cinta kisah Mikta Gina dan Kino. 7 tahun. Oke. Jadi bener ya, katanya Gina itu ada selingkuhan awalnya. Awalnya iya. Tadinya sih nggak bilang, nggak ngaku. Tapi lama-lama ketahuan. Ketahuan kalau gue punya cewek. Tapi tetap dia jalan sama gue. Karena jadi batu loncatan gimana Ya sih? karena dia mikirnya buat lumayan buat temen nonton, temen Iya, jalan, temen gitu. keundangan gitu. Jadi kan dulu kan ya udah aku kan udah sendiri kan karena batal nikah dan sebagainya gitu. Terus habis itu ya udah kenalan. Aku kan anaknya introvert banget. Jadi kayak temen cowok tuh bahkan bisa dibilang nggak ada gitu. Sampai akhirnya mama aku tuh yang bilang kayak udah Gina temenan aja kalau ada yang mau ngajak Gina kenalan apa segala macam kenalan, siapa tahu nanti di situ di antara yang Gina kenal itu siapa tahu di situ ada jodohnya gitu loh. Jadi ya udah di otak aku kayak ya udah sama yang ini aku temenan gitu. Terus kenapa kliknya ke Kinos? Nggak tahu itu aku juga. Padahal ibaratnya kan kayak backgroundnya buruk ya. Ya ampun, backgroundnya buruk. Bukan backgroundnya buruk. Ya Allah, itu Kinos dibilang gimana gua dong? Dibilang begitu. Suram, gelap. Ya bukan, maksudnya kan gue sadar diri juga waktu itu kan Kinos punya pacar segala macam. Saat itu tahu Kinos udah punya pacar? Akhirnya tahu. Nggak, Akhirnya. pas dekat juga tahu? Tahu. Awalnya Nggak tahu tahu. langsung. Enggak, awalnya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kan namanya wanita ya kemampuannya kan luar biasa untuk urusan FBI, memata-matai ya bener. gitu. FBI aja kalah kan. Akhirnya ketahuan lah kalau dia punya pacar gitu. Tapi waktu itu juga gue kasih tahu sama Kinos bahwa kayak gue kasih waktu kayak kalau lo mau sama gue tuh nggak bisa main-main. Karena umur gue udah banyak gitu. Kalau lo mau sama gue berarti lo selesaiin sama mantan lo. Tapi kalau lo mau sama mantan gue lo jangan datang ke hidup gue gitu. Makanya takut karma, takut tiba-tiba dilakukan hal yang sama, mendingan ya udah deh Itu kan diizinin. jalan jalan hidup, berarti memang jalan hidupnya begitu. Betul, Ya. betul. Itu jalan hidupnya berarti waktu itu si Kinos memilih. Itu mah nggak bukan pelakor, itu kan memilih. Beneran memilih atau dipaksa? Pilih aku, putusin dia gitu gak sih? Enggak, akhirnya kepergok itu. Gara-gara kepergok. Kepergok, udah dia ninggalin, cewek gue ninggalin. Udah sempet sendiri dulu gue. Ah, kemana-mana lagi tuh. Maaf, Yes, maksudnya apa? cari jalan lagi untuk mendekati, maksudnya Nah, gua. jadi pokoknya momen yang aku dapat dari pacaran sama dia gitu ya kan. Jadi aku tuh udah kesimpulannya adalah udah Gina nggak usah cari tahu, nggak usah syuuzon, Ya. nggak usah kayak berlebihan gitu. Karena kalau misalnya ibaratnya lo sudah berbuat baik, lo sudah berdoa untuk orang yang lo sayang, nanti bakal dikasih tahu sendirilah sama Allah gitu. Nah itu kejadian yang di waktu itu yang Ketahuan. kepergok itu tuh aku udah di momen kayak udah deh gue udah kayak udah pasrah deh lo mau sama pacar lo kek atau itu udah dibilang mantan lo karena dia bilang udah putus tapi masih hubungan segala macem gitu-gitu aku udah kayak udah deh terserah deh gitu kayak gue nggak mau cari tahu lagi gue nggak mau ikut campur lagi gitu tapi akhirnya ditunjukkan momen itu jadi aku udah akhirnya oke, berarti besok gue kayak nggak usah berlebihan lah kalau untuk cari tahu gue percaya bahwa Allah akan kasih tahu gue kalau ada yang nggak benar gitu. Kita berdoa aja biar semuanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Selalu. Nah gitu.